Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, merupakan provinsi terluas ke-11 di Indonesia dengan ibu kota Padang. Sumatera Barat mempunyai dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang membentuk bukit barisan, membentang dari barat laut ke tenggara. Luas wilayah Sumatera Barat 42.297,30 km persegi dengan jumlah penduduk 4.845.998 jiwa, memiliki kepadatan penduduk 114,6 jiwa per kilometer persegi. Eksotisme alam Sumatera Barat merupakan salah satu daya dukung bagi perekonomian di wilayah ini yang didominasi oleh industri kecil atau rumah tangga. Dari 47.819 unit industri yang ada, unit industri dengan skala besar dan menengah hanya berjumlah 234 unit. Objek wisata alam yang beragam merupakan pendorong bagi pertumbuhan industri kecil, di samping usaha sektor perdagangan dan jasa. Di Sumatera Barat terdapat 2 kecamatan di 2 kabupaten dan kota yang menjadi pos pelayanan teknologi percontohan pada tahun 2010 ini, yaitu Posyantek Kecamatan Pariangan di Kabupaten Tanah Datar dan Posyantek Pariaman Tengah di Kota Pariaman. Pariaman Tengah merupakan kota kecamatan yang secara administratif berada di bawah hierarki kepemerintahan Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pantai Cermin adalah salah satu objek wisata kota ini yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Pariaman Tengah memiliki beragam potensi ekonomi. Beragam potensi tersebut diantaranya adalah perdagangan, pertanian, industri kecil, industri rumah tangga, dan jasa. Sesuai dengan SK Wali Kota Pariaman Tengah nomor 214/4121/2009 tanggal 2 Juni 2009, di Kecamatan Pariaman Tengah didirikannya Pos Pelayanan Teknologi atau Posyantek Percontohan. Struktur pengurus Posyantek Pariaman Tengah mengacu pada Surat Gubernur Sumatera Barat nomor 414/409/BPM 2008, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang sesuai dengan bidangnya. Dan semua pengurus Posyantek adalah pelaku usaha dan dari unsur masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya, pengurus Posyantek melakukan kunjungan ke desa-desa dan kelurahan untuk pendataan dan sosialisasi TTG, mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan operasional kegiatannya. Dalam rangka pengembangan kegiatan Posyantek di Kota Pariaman, kita telah melaksanakan pertama sekali adalah sosialisasi tentang Posyantek kepada masyarakat. Selanjutnya kita melaksanakan pendataan terhadap kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kota Pariaman, khususnya pelaksanaan industri kecil. Jadi dalam rangka kegiatan ini kita juga mendata sekaligus mencatat hal-hal yang berkaitan dengan produk-produk yang ada pada perusahaan-perusahaan baik skala kecil ataupun skala mikro, yang tujuannya kita dapat mengembangkan kegiatan mereka dari kegiatan manual menjadi
kegiatan yang lebih efisien dan efektif menggunakan alat-alat teknologi yang ada di Kota Pariaman ini. Kota Pariaman ini mempunyai banyak potensi-potensi. Salah satu antara lain adalah kerajinan-kerajinan seperti pengrajin emping melinjo, pengrajin kerupuk ubi, kemudian pengrajin bordir, kemudian pengrajin VCO, yang semuanya kita berharap ke depannya bahwa kegiatan kelompok masyarakat tersebut dengan adanya posyandu TTG ini bisa lebih berkembang dan lebih efisien, yang mana intinya adalah bisa meningkatkan taraf perekonomian kelompok masyarakat itu sendiri nantinya. Kita sangat bersyukur sekali karena dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat sudah memberikan perhatian yang cukup besar kepada kita. Salah satu contohnya telah memberikan dana bantuan langsung masyarakat sebesar lebih kurang 90 juta rupiah untuk kegiatan operasional Posyantek Kota Pariaman. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik dan lancar nantinya di lapangan. Program kegiatan dan pengendalian serta pengawasan dilakukan oleh pemerintahan Kota Pariaman melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau BPMPD. Laporan pengelolaan Posyantek dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kota, provinsi, dan pusat. Pemberian pelayanan informasi umumnya dilakukan dengan sistem jemput bola atau proaktif dalam mensosialisasikan TTG dengan cara pendistribusian brosur dan selebaran, mengadakan penyuluhan dan peragaan alat-alat TTG bagi masyarakat pengguna, inventarisasi dan identifikasi TTG yang dibutuhkan masyarakat pada kelompok-kelompok usaha dan industri kecil rumah tangga. Dalam rangka optimalisasi fungsi Posyantek Pariaman Tengah selama ini, pembiayaan ditanggung oleh APBD Kota Pariaman, meliputi bantuan ATK, kegiatan pelatihan, biaya operasional pengelolaan, dan honorarium pengurus. Posyantek Pariaman Tengah menempati salah satu ruang di kantor kecamatan sebagai sekretariat yang berstatus pinjam. Sebelumnya, Posyantek ini menempati kantor yang kini ditempati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kesekretariatan yang tidak menetap ini disebabkan kondisi alam pasca gempa tahun 2009. Program pengembangan TTG Posyantek ini pun cukup beragam sesuai dengan penggunaan kebutuhannya. Misalnya, alat penumbuk pembuatan emping melinjo mulai dari yang manual hingga alat putar dan pres. Juga mesin pres atau penekan pembuatan briket arang tempurung kelapa. Prestasi terbaru yang dikreasikan oleh Posyantek Pariaman Tengah ini adalah TTG yang diberi nama ATG 2009 yang diciptakan oleh siswa sekolah menengah atas Pariaman Tengah. Alat multifungsi ini penggunaannya bagi pengrajin tempurung kelapa. Dengan menjalin kemitraan yang telah ada dan koordinasi dengan lembaga yang ada, diharapkan dapat memberikan identitas dan eksistensi Posyantek agar alih TTG dan pelaksanaan program Posyantek dalam upaya peningkatan perekonomian ke depan segera terwujud. Posyantek TTG Pariaman Tengah itu telah berdiri lebih kurang 2 tahun, di mana kami selaku camat Pariaman Tengah, selaku pembina Posyantek TTG, itu telah melaksanakan beberapa fasilitasi. Itu adanya beberapa tempat yang kami berikan untuk Posyantek TTG. Kemudian juga kami fasilitasi dengan memberikan informasi kepada seluruh kelurahan dan desa yang ada di Pariaman Tengah untuk membentuk pokmas-pokmas sehingga Posyantek TTG ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di mana salah satu tujuannya yaitu untuk mengurangi tenaga kerja atau menambah tenaga kerja, di mana Posyantek TTG bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya dapat bermanfaat dan itu berdaya guna, peningkatan perekonomian, penambahan lapangan kerja, dan lain. Harapan kami terhadap adanya Posyantek TTG, di mana Posyantek TTG ini bisa disosialisasikan dan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat Kota Pariaman, di mana terkenal dengan hasil bumi yaitu kelapa, bisa menjadikan hasil produk kelapa tersebut
berdaya guna. Contohnya mungkin dari akar, batangnya, lidinya, buahnya. Sehingga dengan ada posyandu TTG, apapun hasil bumi atau apapun hasil sumber daya alam yang ada di Kota Pariaman bisa menampung dan bisa diperdayagunakan sehingga juga bisa menumbuh kembangkan perekonomian yang ada di Kecamatan Pariaman Tengah. Pada tanggal 2 bulan Juni tahun 2010, Posyantek ini mengajukan permohonan bantuan dana pada Kemendagri Ditjen PMD yang akan dipergunakan untuk yang pertama, pengembangan sarana informasi dan komunikasi berupa renovasi komputer, meja biro, laptop, lemari arsip, kursi staf, kipas angin, printer, pembuatan jaket, dan pembuatan logo. Yang kedua, pengembangan unit usaha Posyantek, antara lain kompor briket, alat pemipih pelinjo, kompor pompa minyak tanah, dan minyak. Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat. Kota kabupaten yang terkenal dengan sebutan Luhak nan Tuo ini membawahi 14 kecamatan dengan luas wilayah 133.600 hektar. Salah satu dari kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pariangan yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 76,43 km persegi, dihuni oleh lebih dari 21.144 jiwa. Kecamatan Pariangan merupakan daerah binaan Dinas Perindustrian setempat. Hal ini disebabkan di wilayah ini sejak sekitar tahun 1990-an sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha. Tidaklah berlebihan bila kecamatan ini kemudian ditetapkan sebagai Posyantek percontohan dengan dikeluarkannya SK Bupati Tanah Datar nomor 413/239/Badan Taskin PM/PKB/2010 untuk penguatan kelembagaan. Kemudian Posyantek ini diberi nama Posyantek Nagari Tuo. Susunan pengurus Posyantek ini terdiri dari unsur pelaku usaha, aturan-aturan tertentu seperti AD/ART. Visi dan misi yang akan menjadi acuan operasional kegiatannya sedang dalam penyusunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, pengurus proaktif dalam pemetaan kebutuhan dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat dalam hal penggunaan TTG. Laporan kegiatan dan hasil-hasilnya belum dapat disusun dan dipertanggungjawabkan oleh karena kegiatan belum berjalan. Rencana ke depan, pelaporan kegiatan administrasi dan keuangan akan dilakukan secara rutin. Pelayanan informasi melalui pelatihan dan penyuluhan serta sosialisasi Posyantek yang menjangkau kelompok usaha kecil, perbengkelan dan UKM dalam upaya pengenalan TTG. Dalam pengembangan Posyantek, kita perlu melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan kita akan mendata terlebih dulu seluruh usaha kecil yang ada di Kecamatan Pariangan terutama. Kemudian nanti kita teruskan, kita melakukan penelitian terhadap usaha-usaha kecil itu, apa saja yang dia butuhkan untuk usaha itu. Nah, karena di setiap usaha yang ada itu menggunakan proses-proses yang berbeda. Rencana ke depan kita tentu kita fokuskan bagaimana kita dapat mengembangkan usaha kita ini melalui Posyantek. Yang pertama kita kejar bola, kemudian atau jemput bola, dan kemudian kita menunggu di pos kita dalam rangka melayani usaha-usaha kecil yang ada di daerah kita sendiri. Tentu saja
kita harapkan dengan adanya Posyantek ini, usaha kita yang ada terutama di Kecamatan Pariangan ini dapat berkembang dengan baik. Kemudian kita usahakan teknologi-teknologi tepat guna yang dapat menunjang pembangunan usaha kecil yang ada di Kecamatan Pariangan. Posyantek Nagari Tuo saat ini menempati salah satu gedung milik Kecamatan Pariangan yang dipinjamkan sebagai sekretariat dan pusat kegiatan. Masyarakat anggota Posyantek Nagari Tuo sangat familiar dengan TTG. Hal ini dapat dilihat dari hasil kreasi dan inovasi dalam penemuan teknologi tepat guna, antara lain mesin pemotong ubi, mesin perajang atau pengolahan sampah, dan perontok jagung. Meskipun hasil kreasi mereka belum dipatenkan, tetapi penemuan-penemuan ini akan terus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan TTG. Mengingat banyaknya pelaku dan pengguna TTG, pengurus Posyantek Nagari Tuo sangat membutuhkan dukungan pemerintah dalam alih TTG, pelatihan pengurus, dan bimbingan tenaga ahli di bidang TTG. Pendanaan dan dukungan teknis dalam operasional kegiatannya juga sangat diharapkan agar keberadaan Posyantek ini lebih cepat memberikan peran nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Komitmen kami selaku dari pemerintah kecamatan terhadap Posyantek ini, bagaimana nanti pengurus yang telah dilantik tersebut melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya, sehingga ke depan Posyantek Kecamatan Pariangan ini dapat lebih maju dan dapat mengcover segala industri kecil yang ada di Kecamatan Pariangan ini untuk dapat maju selangkah lagi, terutama dalam masalah pemasaran, pengepakan maupun masalah brand nanti, sehingga Kecamatan Pariangan betul-betul yang dipercayakan oleh Kabupaten Natar